Dina, dulu kamu pernah naksir sama cowok nggak? Sering lah. Oh sering? Normal. Aku ngomong gitu kan ke papaku, "Pak, kakak tuh pengennya sama orang yang pendakwah." Terus tau nggak papaku bilang apa? Ya nggak apa-apa, tapi nggak usah kayak modelan ini Hawariyun, ini. Bapaknya tuh tapi update ya? Iya, itu bener-bener Bang Hawa disebut namanya, kayak wah gimana nih? Apakah ini yang disebut dengan apa ya? Kalau menikah tuh sebelumnya pasti ada tantangannya gitu. Ini kali ya. Nah disitulah. Padahal aku nggak tahu sebelumnya siapa orang yang mau dijodohin sama aku. Tapi udah datang dalam mimpi gua. Jangan, kenapa bisa dia gitu? Gue nggak kenal amat sama nih orang gitu. Pernah berantem nggak sama suami? Pernah dong. Ya begini. Itu tinju aja. Kalau bagiku pribadi, Allah itu bukan pelayan yang bisa kita minta tolong Benar. lakuin kayak gini. Gue maunya ini. Terus Allah harus imply semua yang aku mau gitu harus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai. Aku pengen tanya Dena pakai bahasa Sunda, Dena jawab pakai bahasa Surabaya, pakai Jawa. Oke? Kumaha damang? Api, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngerti nih, masih basic nih. Karena aku juga yang nanya yang Oke. basic. Yang susah dong. Ti bumi angkat jam sabaraha. Oh tadi berangkat jam berapa ya? Bener. Aku mau berangkat jam piro yo? Bukan jam berapa? Berapa menit? Sabaraha menit? Oh, 10 minutes. Ya, 10 menit. 10 menit. Masya Allah. Jadi Dena dari rumah ke sini 10 menit, deket banget. Udahlah ya udah. Jadi aku sekarang ini mau kepoin Dena tentang percintaan. Tentang perbucinannya Dena. Oke. Gak apa-apa kan? Bucin halal ya? Bucin halal. Dan ya. sebelumnya? Dan sebelumnya? Apa? Gak ada sebelumnya. Gak halal berarti? Gak ada. Iya. Dena, dulu kamu pernah naksir sama cowok nggak? Sering lah. Oh sering? Normal. Iya kan? Sering Aku kan? tuh aneh ya nanyanya. Sering kan? Dari kapan itu kamu naksir sama cowok? Kalau naksir SD sih. SD ya? Iya. Tapi kapan? SD juga. SD Ada ya? temen aku yang TK. Banyak sih. Banyak Iya. orang-orang kayak gitu maksudnya. Itu tuh biasanya kenapa sih kita tuh udah suka-sukaan dari waktu kecil? Kalau bahasa Jawa itu gojlokin kali ya. Gojlokin tuh dicie-ciein, comblangin, dicie-ciein, diledekin. Kalau aku sih dulu karena nonton TV gitu. Kalau di TV tuh kayak udah Iya ada sih. FTV cinta-cintaan gitu. Iya, benar. Jadi kayak anak kecil tuh, oh kalau cewek sama cowok tuh aku tuh harus suka-sukaan Iya, gitu. iya. Kayak dari situ aku mah jadi Iya, kayak benar. ngeliat cowok tuh jadi suka gitu. Iya, itu iya, Kayak benar. gitu. Iya dari situ juga sih. Aku juga nonton film kan. Iya, ya kan ada TV kalau dulu. Kalau sekarang ada TV nggak? Enggak. Ya, Bye. jangan lah. Aku mau tanya nih, Dena kan pasti dulu naksir cowok tuh kan dari TK, terus udah mulai serius-serius. SD. Oh iya SD. Serius-serius suka-sukaan itu udah mulai kapan tuh? Yang suka beneran kali ya, Iya, bukan suka yang. beneran. Tunggu, definisi suka beneran nih apa dulu ya? Nih definisinya apa dulu nih? Kamu aja Kayak yang jelasin. mau nikah gitu, bukan? Bukan. Apa kayak udah gua naksir berat iya, nih, gitu ya? Pokoknya dia tuh kalau Bucin bisa, ya? jangan sama orang lain lah, sama aku aja kayak gitu. Oh, itu SMP. Oh, udah SMP. SMP. Apa SD ya? Aku mah SMP. SMP ya, mungkin SD akhir kali ya. SD akhir tuh di circle, masa di sekolahku udah banyak yang pacaran. Gitu. Anak SD ya, Iya, udah banyak yang pacaran, jadi kayak gitu. Emang kayak gitu. Berarti dari SD akhir itu Dena udah mulai apa tadi suka beneran gitu ya? Udah Iya. suka mulai serius gitu. Iya. Kalau dibilang mah cinta monyet, itu cinta monyet masih serius gak sih? Udah serius gak? Belum dong, belum ya. tapi tetap monyet sih. Monyet ya, karena kan belum sampai nikah. Cintanya sama monyet tapi Bukan. astagfirullah. Nah, karena kayak masih anak SMA kan, ya udah Iya. main aja normalnya anak SMA yang nongkrong, main gitu. Kalau pacaran anak SMA ya, bukan akunya. Maksudnya kayak gitu. Oke. Kehidupannya ya kayak gitu kan. Main. Terus dan di situ ada nggak sih circle kamu yang tadi aku nyambung ya ke yang teman-teman SMA yang main-main gitu, ada nggak sih teman-teman yang sukanya itu menyimpang gitu, kayak suka cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu, sesukanya tuh kayak apa ya namanya, L Iya itu. itulah L. Ada juga. Ada. Ya Allah. Dari SMA ada. Kamu punya teman kayak gitu? Punya. Kalau aku mah enggak sih, aku baru tahu juga dari teman-teman yang lain, kayaknya katanya ada juga yang punya teman kayak gitu, tapi aku sendiri belum nyaksiin. Zamanku dulu memang
kita tahu tanpa dia come out. Tapi dari gerak-geriknya. Tapi sekarang udah jelas, udah buka-bukaan. Kalau sekarang kan lebih apa ya? Lebih pride ya, orang lebih pede untuk menyuarakan karena menurut mereka itu adalah hak manusia gitu, menurut mereka, bukan menurutku. Jadi udah lebih terang-terangan gitu ya. Iya. Kalau dulu mah cuman kita aja yang mengira, menduga gitu ya. Menduga tapi buktinya jelas. Jadi kayak kita tahu oh ya dia begini gitu. Tapi ya cukup menghargai sebagai teman dan manusia, tidak mendukung kegiatannya gitu. Betul. Apalagi dulu kita belum begitu paham banget ya. Jadi kayak seru-seru aja bertemanan sama mereka ya. Iya, justru dulu aku kayak pro-pro aja sih dulu ya. Ya udah, emang kenapa? Urusan mereka bukan urusan gue. Terus kayak ya mereka kan manusia gitulah. Gitu dulu ya, dulu. Gitu. Oh, berarti ada ya ternyata teman-teman yang kayak gitu. Ada. Oke deh. Sekarang aku mau tanya sama Dena yang lebih agak serius dikit. Seriusnya tapi serius. Dikit. Oke. Menurut kamu cinta dulu atau nikah dulu? Mohon maaf ya, aku pertanyaannya jelas harus lihat lagi. Cinta dulu atau nikah dulu? Betul. Sebenarnya ini aku nggak bisa nyamaratain ke semua orang. Betul. Cuman kalau di caseku pribadi saat aku ini case-nya menikah ya. Saat aku lagi ta'aruf itu memang aku dikenalkan dengan sosoknya tanpa tahu orangnya siapa. Oh gitu. Gitu. Awal-awal pas ta'aruf awal gitu. Jadi kayak dijelasin gitu. Nih orang yang mau gue kenalin sama lo begini. Dia kegiatannya begini, tujuan hidupnya gini. Udah, jadi tahu sosoknya dulu. Tahu kehidupannya seperti apa sih lo. Tanpa tahu orangnya. Gitu. Terus gimana tuh cara mengimani? Cara gimana supaya percaya tuh emang istikharah sih. Dan juga reflect gitu sama tujuan hidup gue apa ya, apakah nyambung sama tujuan hidup dia gitu kan. Biasanya kalau orang ta'aruf memang sudah tahu dia tuh mau kemana arah hidupnya gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan setelah menikah tuh akan ada banyak eksplorasi lagi dari tiap individunya. Tapi tetap aja biasanya kan kita tahu tujuan pernikahan tuh mau dibawa kemana. Karena ta'aruf itu kan harus dalam keadaan udah sama-sama siap teh. Kesalahan zaman sekarang gitu pas ta'aruf. Itu orang memulai dalam keadaan nggak siap nikah. Betul. Ya kan? Iya. Jadi itu yang miss gitu. Ta'aruf tuh harusnya dimulai dengan dua-duanya dalam keadaan siap. Jadi lurus. Siap. Dengan artian tadi tujuannya siap tahu nikah. Mau nikah itu apa ya, mau nikah siap nikah gimana? Udah cukup mengeksplor dirinya kali ya. Walaupun nggak akan ada kata cukup sih, maksudnya cukup memahami apa tujuan selanjutnya dari pernikahan itu. Ngertilah esensi nikah tuh apa. Nggak cuma nikah itu apa gitu. Iya, nggak cuma kayak gitu. Yang di drama Korea gitu. Iya betul. Terus balik lagi ya ke ceritaku. Nah, karena aku awalnya dikenalkan sama sosoknya dulu, terus nggak kenal orangnya, begitu tahu orangnya, itu dalam keadaan aku memang sebelumnya udah mengistikharohi sosoknya, gitu. Jadi aku mengupayakan gimana caranya supaya aku tuh bener-bener nggak kepleset dalam keadaan cinta. Karena kalau aku tahu gimana, gue tuh gimana ya kalau udah cinta tuh gue tahu gue gimana gitu. Takutnya, tahu kan ya, takutnya bucin, takut kepleset, takutnya tidak lagi bisa berpikir secara jernih, rasional gitu. Takutnya udah kebawa cinta. Nah, yang bisa menetralkan itu adalah perasaan tidak cinta menurutku. Tapi memang kalau mau nikah tuh kan harus tertarik, kecenderungan gitu. Nah, saat itu aku kecenderungan dengan apa yang diceritakan dari sosoknya. Jadi memang aku berawal nggak dari mencintai dulu sih, biasa aja. Tapi karena tujuan nikah itu sama tadi eksplor dirinya udah siap gitu kan ya. Dan juga jadi ceritanya waktu aku ta'aruf itu yang paling aku andalkan adalah istikharah teh. Oh, Masya Allah. Karena kayak sok tahu banget gue kalau milih dengan keadaan kapasitas yang gue punya sekarang. Gak tahu apa-apa kita soal kehidupan. Allah lebih tahu banyak gitu. Jadi waktu itu ada yang aku taksir orang saat itu ya, saat ta'aruf. Pernah denger ya? Jadi emang ada yang aku taksir, tapi juga ada sosok yang di pikiranku tuh cocok secara visi si Bang Hawa ini. Nah, ada dua nih. Jadi waktu aku istikharah, aku bawa ke istikharah, ya Allah, kalau mengikuti hati aku udah tahu siapa jawabannya. Kalau mengikuti pikiran aku udah tahu siapa jawabannya. Aku minta engkau arahkan jawaban terbaik darimu. Masya Allah. Jadi kayak tahu kan ya, kalau kecenderungan hati perempuan lemah banget lah. Pikiran juga bisa jadi lemah banget lah kita.
udah ada yang kita cenderungi masing-masing. Merinding guys. Jadi gitu guys, supaya kita tidak punya kecenderungan di awal kayak Harus libatin Allah karena kita tuh terbatas ya, bener nggak betul. sih? Kadang kita istikharah dalam keadaan kita benar-benar udah tahu maunya apa, udah benar-benar saklek sama itu. Istikharah dalam artian cuman embel-embel aja, jadi kayak oh iya gue yakin kok sama ini, padahal sebelumnya emang udah yakin banget gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak gitulah, ngerti ya? Kalau bagiku pribadi, Allah itu bukan pelayan yang bisa kita minta tolong Benar-benar. lakuin kayak gini. Gue maunya ini, terus. Allah harus imply semua yang aku mau gitu, harus diaplikasikan semua ke kehidupanku. Nggak bisa kayak gitu, Allah bukan pelayan. Jadi apa yang menurut Allah terbaik, aku serahkan aja, aku ikut karena aku hamba gitu. Waktu itu belum tahu orangnya? Waktu itu istikharah dalam keadaan belum tahu orangnya. Oke, berarti Dena itu lebih memilih untuk menikah dari mencintai karena tadi takut bucin duluan. Menikah. Terlalu berharap kepada Sebelum mencintai ya? Iya, menikah sebelum mencintai. Mencintainya setelah menikah Iya, gitu kali ya. betul. Jadi apa tadi namanya tuh ketika Dena suka sama si Iwan itu bener-bener lurus banget kan niatnya karena Allah gitu ya Allah, bantu pengennya. gitu kan. Aku tuh pernah berdoa jauh sebelum aku menikah ya. Ya Allah, aku pengen menikah dengan orang yang tidak pernah aku sentuh tangannya dulu. Masya Allah. Yang secara hubungan itu aku terjaga sama dia. Masya Allah. Yang memang aku tuh lurus bener-bener mau menikah tuh pengen ya. Yang memang menikah tuh dalam keadaan aku siap menikah karena engkau. Jadi bukan dalam keadaan aku suka duluan, bucin duluan. Aku pernah berdoa kayak gitu. Dan alhamdulillahnya kita tuh akan dipertemukan dengan apa yang kita cari ya Teh. Apa yang kita niat dan sungguh-sungguhkan kali ya. Iya, terus kayak ya Allah keren banget. Bukan akunya ya, aku rasa Allah keren banget sih ngasih aku jalan kayak gini. Dan akhirnya Allah mengarahkan ke sini ya. Benar gitu. Ya. Duh, bener-bener Jadi gitu teman-teman ya. Aku juga jadi ikut merinding gitu. Betapa ketika Kecenderungan menjemput jodoh itu emang harus bener-bener hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu berharap kepada si ikhwannya. Karena kalau udah berharap itu auto bukan pikiran yang rasional ya. Bisa jadi nafsu kan. Bisa jadi. Iya, karena betul. aku tahu kapasitasku balik lagi kan. Aku juga sama tahu kapasitasku waktu Kelemahan itu juga kita. sama kayak Dena. Ya kan? Lebih baik menikah gitu dibanding cinta duluan. Iya benar. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya seru ya kalau bahas tentang perta'arufan gitu kan. Nanti kita kulik deh. Kulik ya. Aduh, kapan lagi nih? Kan Dena tadi nggak nyambung ekspor diri gitu, tahu gitu kan kapasitas aku. Terus gimana sih cara meyakinkan dirinya Dena sendiri kalau aku tuh siap nikah atau enggak gitu? Oke. Jadi dari umur 19 tahun aku udah punya pikiran bahwasanya 19 tahun itu kebetulan ada yang ngedatengin aku untuk mengajak menikah gitu. Tapi dalam keadaan ketika aku bilang ke papaku tuh kaget banget. Ya nggak mungkin lah, belum selesai kuliah ini. Akhirnya aku kayak ngobrol gitu sama papaku, "Pak, syarat papa untuk kakak boleh menikah tuh apa?" Gitu. Jadi istilahnya aku mempersiapkan dari umur 19 aku dan orang tuaku gitu. Syarat nikahnya seperti apa. Jadi syarat dari orang tuaku adalah salah satunya ya, kamu udah lulus kuliah. Karena mungkin papaku tahu betul beratnya pernikahan disampingin dengan kuliah dan tahu kapasitas anaknya kali ya gitu. Kalau menurut papaku aku mungkin nggak sanggup kalau kuliah sambil nikah. Orang lain sanggup silahkan, tapi mungkin anak gue nggak gitu kali dari sudut pandang papaku. Cuman akhirnya ketika dari opening itu tahun umur aku 19 tahun, jadi aku tahu syarat dari papaku menikah memang aku harus lulus kuliah dulu, dan itu akhirnya jadi syaratku pribadi juga untuk diriku gitu. Iya. Terus pertanyaannya apa ya jadi? Iya, pilih dulu cara nyiapin hati. Oke, dari situ dulu pertama. Jadi aku udah punya planning setelah gue lulus gue nikah. Gitu. Jadi planningnya dimulai dari situ dulu. Nah, tahu siap atau enggaknya itu memang di ujung-ujung pas aku mau lulus kuliah. Gimana tuh? Itu karena udah deket dengan masa kelulusan nih. Planningku tuh nikah gitu. Aku mikir kayak gitu. Ini dan waktu itu mungkin memang ada beberapa juga yang udah punya niatan untuk mau menikahi gitu. Jadi ini sebenarnya
udah clear sebenarnya bisa kalau misalnya mengikuti rencanaku. Tapi apakah aku siap atau enggak, itu benar-benar aku teleponin satu-satu temanku yang udah nikah. Lu dulu gimana? Lu indikator lu siap apa gitu. Jadi benar-benar aku kulitin per orangnya, mulai dari cewek aku tanyain, cowok aku tanyain. Jadi aku tahu pandangannya seperti apa orang yang udah siap nikah gitu. Betul. Nah, waktu itu aku juga mendengarkan beberapa dan banyak kajian Ustadz Felix di YouTube ya. Oh iya, pas banget ya 2020 itu Ustadz lagi bahas tentang itu ya. Iya, 2019 Ustadz. Oh iya, 2019. Apa waktu itu kajian pernikahan juga. Iya, kajian pernikahan. Menuju ke pernikahan. Banyak berapa episode ya, gitu ya. Iya, berapa episode. Itu membantu banget ya? Membantu banget. Jawabannya. Aku nonton dan memang banyak indikator yang aku dapatkan di situ. Kayaknya klik deh, coba deh aku tanya ke orang tua, coba deh ini itu. Aku tanya ke orang tuaku, "Pak, menurut Papa kakak siap nikah nggak?" gitu. Karena papaku yang tahu betul aku setiap hari seperti apa, ngelayani orang rumah seperti apa, berkomunikasi dengan papaku seperti apa, ke adikku seperti apa. Kira-kira dengan aku yang sekarang itu indikator kesiapan pernikahan menurut Papa udah qualified atau belum gitu. Terus papaku bilang, "Siap sih menurut Papa," gitu. Masya Allah. Ya udah gue cas-cas. Aku hijau. Itu seneng banget lah ya. Iya, terus tanda-tanda orang udah mengajak untuk menikah tuh ada aja. Jadi kayak, is this the right time gitu? Oh iya. Benar nggak ya gitu? Akhirnya memang walaupun keraguan pasti ada ya sebagai manusia. Iya. Siapa atau enggak kan sih? Kita nggak tahu masa depan. Jadi betul. Bisanya cuma yang ada hari ini doang. Betul. Terus aku juga ikut kajian pranikah, ikut parenting gitu, yang akhirnya aku mendapatkan pandangan, oh orang menikah tuh seperti ini, dan aku mengukur ke diriku sendiri, siap nggak gue? Gitu. Tantangan terbesar bagi aku adalah aku biasa memimpin teh. Dan ketika aku menikah, aku harus jadi yang dipimpin. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah, guys. Itu nggak mudah. Relate ya, Bu ya? Relate. Saya dapat melihat dari anggukan Anda. Cuman itu yang mungkin sampai sekarang aku masih belajar banget sih, memang. Karena kalau wanita itu kan emang harus berani mau dipimpin gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita dulunya di karir kita itu dulu ngarahin teman-teman kita gitu kan, atau ngasih ide ke teman-teman kayak kita tuh kan jadi diakui, dihargai gitu. Tapi kemudian setelah menikah kita jadi harus belajar menurunkan bako itu gitu kan. Iya, betul. Karena kan keterbiasaan kita waktu sebelum nikah itu kan kayak suatu argumen kita diakui, kemudian ide-ide kita diakui. Terus setelah menikah tuh kayak kita nggak bisa terus-terusan berargumen dan sebagainya. Intinya ada di titik kita tuh adalah seorang istri yang harus taat sama suami gitu. Iya. Sebenarnya kalau berargumen itu yang aku tangkap dari 2,5 tahun pernikahan ini adalah memang kita harus mendiskusikan, bukan jontok-jontokan argumen ya, mendiskusikan hingga ketemu titik tengahnya. Betul. Dan yang menentukan nantinya suami. Suami tetap kan? Tetap suami. Walaupun kita punya unek-unek, kita harus tetap ceritain lah ya, nggak mungkin kita pendem gitu. Cuman ya tadi kalau sahabat teman kita punya argumen tuh, kalau kita punya bako inti, kamu ikutin aku gitu. Gak gitu sih aku. Kalau aku sih kayak gitu ya, kayak enggak, kalau egonya harus kayak diikutin gitu kan, dihargain dan sebagainya, itu melalui teman-teman gitu kan. Iya. Itu yang paling sulit karena mungkin aku ditinggal kerja sama papaku, dan dalam keadaan aku memimpin adikku sebagai kakak, anak pertama cewek. Kerasnya seperti apa kan orang udah tahu ya, mayoritasnya seperti apa gitu. Pertama, terus juga di dalam kegiatan-kegiatan kampus aku juga beberapa kali memimpin organisasi, terus juga waktu SMA aku mimpin bandku. Terus pokoknya ada banyak phase dalam hidupku yang memang aku ditempatkan untuk memimpin. Dan itu yang jadi tantangan terbesar. Apakah aku siap ya? Gitu. Sampai sekarang aku masih belajar sih tentunya. Nah, dari situ persyaratan dari papaku udah terpenuhi. Terus juga there's nothing to do. Memang planningku itu menikah. Terus kayak ada orang yang datang, oke, aku akan mulai ta'aruf. Dalam keadaan memang aku udah tahu kalau menikah itu maunya seperti apa, tujuannya. Masya Allah. Jadi tadi caranya Dena untuk meyakinkan diri siap nikah adalah tanya beberapa orang. Betul. Kemudian belajar lagi ya, ngeliat ceramah Ustadz Felix, terus dipraktekin, tanya orang tua. Ternyata emang bener, kalau kita mau tanya kesiapan kita tuh tanya orang tua kita, karena kan keseharian kita kan sama orang tua ya. Atau orang terdekat, atau mentor, guru kita gitu. Betul. Jadi harus tanya terus ya, supaya kita juga jadi yakin. Terus tambah ada planning ya Den ya.
Dia planning, udah kuliah, aku pengen nikah gitu kan, sebagainya. Widih, Masya Allah, buat temen-temen nih yang punya rencana-rencana kayak gitu, jangan putus asa, semangat ya. Karena aku juga sama kayak Dena, punya planning di umur 23 tahun aku menikah. Oh ternyata Allah belum mengizinkan. Ya udah deh 24 gitu kan. Alhamdulillah 24 aku bisa nikah gitu. Jadi kayak jangan berputus asa deh gitu kalau kita punya rencana baik gitu kan. Insya Allah tuh ada laki-laki yang akan serius sama kita ya. Alhamdulillah ya, aku dapat inspirasi banyak banget dari Dena soalan ketika menjemput jodoh. Tapi kan juga udah. Lanjut lagi nih Den. Oke. Aku mau tanya dulu, gimana sih cara minta restu sama papamu? Apa tuh? Ini lucu banget. Jadi perkara ta'aruf itu bukan sesuatu yang menurut papaku normal atau wajar gitu. Ta'aruf tuh hal yang aneh menurut papaku. Ya iyalah, gak biasa kan sama hal kayak gitu. Ya, biasanya ya pacaran, ya kenalan kayak gitu. Nah ta'aruf ini dianggap cara yang mungkin menurut papaku belum wajar gitu, belum wajar. Akhirnya karena aku tahu papaku itu udah dalam istilahnya tuh udah syarat-syarat dari papaku untuk aku menikah tuh udah aku penuhi pertama. Terus aku tahu aku pribadi juga udah tanya-tanya ke yang lain, menurut lo gue siap atau enggak. Itu udah dapet jawabannya. Terus udah ada yang datang. Akhirnya aku memberanikan untuk mulai ta'aruf dengan bimbingan guru, tapi nggak bilang ke papaku. Karena cara itu, kalau aku cerita dari awal cara itu, papaku pasti udah tek gitu. Itu seniku ya, seniku dalam waktu itu menikah lah gitu. Jadi nggak bilang di awal, tapi memang aku start ta'aruf gitu. Dalam keadaan papaku udah bolehin kan sebenarnya nikah gitu. Nah, cara itu pertama. Jadi kayak gitu dulu. Setelah aku start, udah lanjut gitu ya istilahnya. Udah lanjut, kita coba yuk mulai approach ke orang tua masing-masing. Itu aku kayak mulai open gitu ke papaku. Pak, kakak mau deh nikahnya tuh sama orang yang berdakwah gitu. Jadi aku mulai open kayak gitu karena waktu itu ada saudara jauh yang mau nikahin juga. Jadi pas nih topiknya kayak kita obrolin nikah, aku sekalian ngomongin kalau misalnya aku mau sama orang yang pendakwah gitu. Konteksnya sama ya? Ya konteksnya sama, dalam keadaan pas banget. Terus setelah itu, jadi kayak 2 hari atau 3 harian lalu aku baru ketemu sama Ustadz Felix dan Bang Hawa untuk istilahnya ya untuk ngobrolin lebih lanjut lah soal ta'arufnya gitu. Aku ngomong gitu kan ke papaku, Pak, kakak tuh pengennya sama orang yang pendakwah. Terus tau nggak papaku bilang apa? Ya nggak apa-apa, tapi nggak usah kayak modelan ini Hawariyun ini. Bapaknya tuh tapi update ya? Iya, karena papaku tuh selalu melihat sosmed anak-anaknya gitu. Itu bener-bener Bang Hawa disebut namanya, kayak wah gimana nih? Apakah ini yang disebut dengan kalau menikah tuh sebelumnya pasti ada tantangannya gitu. Ini kali ya. Nah disitulah aku tahu papaku kan orangnya strict. Aku juga orangnya strict. Terus gue baru mau ngomong aja, papaku udah ngomong orang ini yang baru ta'aruf sama gue, gimana nih gitu. Akhirnya Bang Hawa aku diemin dulu tuh karena aku mengumpulkan nyali. Untuk ngomong ke papaku gitu. Akhirnya aku curhat ke Ustadz Felix. Keadaannya gini gini. Papaku tuh menolaknya seperti ini. Padahal aku baru mau ngomong gitu. Terus aku dapat beberapa petua dari Ustadz Felix yang intinya terkadang kita memang harus menyatakan apa yang sudah menjadi pertimbangan kita, pilihan kita, supaya orang tua tahu bahwasanya anak kita tuh anak mereka itu udah dewasa, udah punya pilihannya sendiri gitu. Ya Ustadz Felix meyakinkan aku lah, ngasih masukan bagaimana seni komunikasinya segala macam gitu. Akhirnya beranilah aku ngomong ke orang tua gitu. Pak, kakak mau ada yang ngedatengin kakak mau nikah gitu. Sama siapa? Rio. Kebayang terus kayak lagi makan ya ngobrolnya? Lagi makan ngobrol, ya itu salah satu seninya juga. Kita kalau ngobrol tuh lagi enjoy, lihat juga kondisinya. Kalau bisa pertama pas dalam keadaan kenyang sambil makan, terus di dalam keadaan terbuka. Mungkin kita lagi di luar gitu, di alam-alam atau mana yang sekiranya tuh hati jadi lebih luas secara psikologis. Itu salah satu tipsnya juga kalau mau ngomong hal yang berat sama orang tua atau orang lain gitu.
atau mau menasehati juga kayak gitu. Nah itu yang aku lakukan, ngobrol sama papaku dalam keadaan kita udah ngobrol banyak, moodnya udah bagus, sambil udah kelar makan gitu. Itu akhirnya aku ngobrol di situ. Terus aku kan awal-awal sebelumnya udah takut banget kan, karena papaku tuh memang memandang Islam di Indonesia tuh fanatismenya tinggi seperti itu. Bahkan aku juga sempat dapat banyak kritikan dari papaku bahwasanya kamu tuh begini, kamu tuh jangan jadi Islam yang begini kayak gitulah. Nah, ketika tahu orangnya adalah Hawariyun, aku tuh bayanganku papaku bakal apa gitu, marah besar apa kayak gimana gitu. Ternyata bisa aja loh. bisa aja. Jadi kayak ngapain gue selama sebulan ini mendiamkan ta'arufanku. Mungkin kan terlalu overthinking ya, terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi gitu kan. Iya. Aku khawatir aja kali waktu itu ya. Karena disebut langsung loh teh namanya. Jangan sama orang yang ini gitu. Jadi kan jadi makin mikir gitu. Terus biasa aja akhirnya, reaksinya. Iya. Malah diajak ngobrol biasa, walaupun bapakku bukan yang langsung menerima sih ya, mengkritisi aku juga, gimana ininya begini, banyak pertanyaannya. Tapi yang jelas pesan dari papaku saat itu adalah sebelum ketemu sama papa, terus kayak aku langsung ngomong mau ketemu papa nih orangnya gitu, kok cepet banget? Sebelum ketemu sama papa harus kenal dulu sama adik aku, gitu, adik kamu. Jadi akhirnya aku pertemukan, sekalian cerita aja ya, nggak apa-apa, akhirnya aku pertemukan Bang Hawa sama adikku sama sepupu-sepupu yang biasa kita nongkrong gitu, supaya aku juga dapat pandangan dari sepupu-sepupuku gimana orangnya cocok nggak sama gue gini gitu. Jadi aku ketemuin lah Bang Hawa itu sama adikku dulu sama sepupu-sepupuku. Udah setelah ketemu ya aku ngobrol-ngobrol lah sama sepupuku, gimana menurut lo gini. Ya cocok banget sih sama lo gini, soalnya lo kan gitu lah. Banyak lah tanggapan dari sepupuku. Akhirnya aku bilang ke papaku, "Pa, udah selesai," gitu. Terus setelah ketemu sama adikku dan sepupuku, 2 hari kemudian itu ke rumah Bang Hawa, ngadep papaku, one on one gitu. Aku di dalam kamar, bismillah. Kayak ada di film-film juga tahu. Aku takut. Karena frekuensi papaku dan Bang Hawa tuh jauh banget gitu. Bahkan aku sama papaku ada frekuensi yang kita bisa nyambung dan ada yang tidak. Ada yang kalau misalnya aku bawa obrolan ini ke meja makan, itu topik yang sangat panas dan sangat nggak relate sama papaku gitu. Ada hal kayak gitu, karena kan kita udah misah 7 tahun, jadi sangat berbeda lah pola pemikirannya, pengembangan pikirannya itu beda banget lah, referensinya juga. Jadi kebetulan Bang Hawa ini adalah latar belakang Bang Hawa ini adalah hal yang panas itu tadi untuk aku obrolin sama papaku di meja makan. Jadi sejauh itu frekuensinya sama papaku. Makanya ada kekhawatiran di situ. Bisa dibilang memang kita beda kufu sih dari segi background ya gitu. Dari segi bagaimana referensi yang didapat segala macam itu beda kufu. Tapi memang kita punya tujuan. Jadi kita kan disarankan untuk satu kufu. Iya, disarankan untuk satu kufu. Tapi kalau nggak satu kufu nggak apa-apa gitu. Cuma waktu itu kita sama-sama punya tujuan yang besar. Tujuan aku diketemukan sama yang comblangin kita itu adalah, aku dari dunia luar, Bang Hawa dari dunia pesantren. Gimana caranya mereka bisa mix dan bisa jadi punya dakwah yang sekiranya bisa lebih fleksibel untuk keluar ke anak muda zaman sekarang. Karena anak muda di sosmed tuh kan ya gitu, anak-anak santuy, anak hijrah gitu. Aku bisa menyimpulkan kan, Dena itu kan dari luar ya. Kalau Dena itu mungkin agak belok-belok kan, kali-kaliku gitu. Bukan kan? Agak, memang belok. Kalau si Mas Hawa ini kan lurus ya. Jadi bisa mengimbangi gitu kan. Jadi nanti dakwahnya tuh nggak lurus-lurus amat, tapi bisa dikemas dengan lebih menarik dari Dena, dari segi psikologinya juga kan. Kadang kalau orang yang lurus-lurus juga nggak mikirin psikologi juga kan. Tapi dengan adanya mungkin masukan-masukan dari Dena, jadi Masya Allah ya dakwahnya ya. Iya, kita mau menciptakan seni dakwah yang baru dalam pernikahan kita. Memang tujuannya seperti itu, mixed culture lah. Mixed culture. Kayak gitu. Jadi aku ambillah tantangan itu walaupun berat banget ya waktu itu. Aku udah kepikiran pasti berat, beda banget deh. Keluarga aja beda banget. Gitu. Keluarga beda banget. Mungkin kalau bisa dibilang kalau misalnya papaku ngobrol sama keluarga Bang Hawa, itu ya frekuensinya beda juga. Gitu. Jadi memang sesulit itu, tapi memang salah satu cara terbaik memang toleransi sih, karena tujuannya udah satu kan, itu tadi. Nah dari situlah setelah ketemu sama adikku, balik lagi 2 hari kemudian Bang Hawa ketemu kan sama papaku, udah ngobrol on segala macem. Papaku ngasih
insight ke aku lah soal gimana perbedaan itu, kamu yakin atau enggak segala macamnya ya, pertanyaan-pertanyaan orang tua kepada anaknya lah yang mau menikah gitu. Terus papaku memberikan syarat, Dena kalau misalnya mau memang mau serius, Dena harus datang ke rumahnya, ngobrol sama orang tuanya, lihat keadaan rumahnya seperti apa, background keluarganya itu seperti apa, nyambung atau enggak ngobrol sama Dena kayak gitu. Akhirnya 2 hari kemudian aku ke rumahnya aja, kayak 2 hari ke rumah. Ya. Cepet juga sih 2 hari itu. Iya ya. Tapi proses sebelumnya yang aku diemin Bang Hawa itu agak lama karena aku kayak takut nih, papaku udah bilang nggak boleh sama orang ini gitu. Akhirnya aku ke rumah Bang Hawa, aku ngobrol sama orang tuanya. Ngelihat keadaannya seperti apa, segala macam. Reflect ke diri pribadi. Apakah aku bisa hidup dengan kondisi perbedaan culture yang kayak gini gitu? Apakah ketika aku datang ke rumahnya ini background uminya, pandangan uminya semua bisa aku toleransi untuk hidup selamanya gitu. Nah itu kan yang jadi indikator pemikiran kita juga bisa atau enggak kan. Dengan adanya perbedaan culture, nggak tahu kok aku ngerasa makin yakin aja gitu. Kan aku istikharah juga kan. Tanda-tanda istikharah yang aku pelajari adalah pertama mimpi, tapi itu fleksibel. Bisa jadi dari setan. Jadi nggak mau berpatokan sama itu. Tapi yakin ya kedua ya? Iya, kedua yakin, ketiga dimudahkan gitu. Nah, dimudahkan awal-awal aku belum dapat karena langsung penolakan kan. Tapi mimpi itu aku dapat deh. Aku flashback lagi ya, ini maju mundur nih alurnya. Tapi kita kebayangkan nggak Mbak? Iya. Jadi setelah aku dijelasin sama mak comblang kami tentang siapa yang mau aku jodohkan ke kamu Dena, orangnya seperti ini, begini, aku istikharah. Setelah aku istikharah, itu nggak tahu kenapa angin dari mana, aku mimpi. Kayak aku mimpi kita lagi kajian gitu, duduk bareng ya, duduk sila bareng. Tiba-tiba ada orang cowok, ini sih gitu, duduk sampingku. Dan tau nggak orangnya siapa? Bang Hawa? Iya. Di dalam mimpi itu? Aku nggak tahu orangnya siapa. Padahal aku nggak tahu sebelumnya siapa orang yang mau dijodohin sama aku. Tapi udah datang dalam mimpi gue. Jangan-jangan, kenapa bisa dia gitu. Gue nggak kenal-kenal amat sama nih orang gitu. Tapi ya, Bang Hawa datang saat itu ada di mimpiku. Tapi ya udah, bodo amat orang belum tentu jadi ini kan. Terus pas dikasih CV ternyata bener Bang Hawa. Aneh, itu aneh. Itu kayaknya Allah, dia skenario-nya Allah juga. Bisa jadi setan juga, nggak tahu juga. Nggak tahu ya, walau alam. Padahal aku nggak kepikiran Bang Hawa saat itu, tapi ya gitulah, nggak tahu juga dari itu aneh, lagi-lagi itu aneh gitu. Terus istikharah kedua itu, aku istikharah kedua, lalu jawabannya aku dapat keyakinan ya. Jawabannya aku dapatkan ketika Bang Hawa itu interaksi sama aku saat aku pertemukan Bang Hawa sama adik-adik dan sepupuku. Itu jadi kayak, oh ternyata gue nyambung banget ngobrol sama nih orang gitu. Karena sepupuku waktu itu tanya, lo kalau misalnya ta'aruf kayak gini lo bisa cinta nggak sih, bisa suka nggak sih, suka duluan nggak sih, terus lo gimana caranya kalau ta'aruf itu, masih tabu juga di keluargaku hal-hal kayak gitu. Akhirnya jawaban Bang Hawa waktu itu kayak gini, kalau cinta, yang namanya cinta itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa habis, bisa hilang gitu. Tapi yang namanya tujuan, kalau udah satu, udah sama, itu berjalannya tuh akan lebih on track gitu. Masya Allah. Jadi kalau gue sandarkan, kalau gue hanya sandarkan atas dasar gue suka sama dia, rasa sayang segala macam, bisa hilang rasa sayang. Lo kalau misalnya sayang atau tertarik suka karena dia cantik, bisa luntur cantik. Karena dia kaya bisa hilang duit gitu. Tapi kalau satu tujuan, memang tujuannya adalah surganya Allah, ya udah. Apalagi yang dicari selain ridhonya Allah. Iya, betul. Gitu kan? Udah saklek ke situ. Dari Bang Hawa ngomong kayak gitu, itu rasanya kayak istikharah keduaku tuh kejawab. Yakin gue sama ini orang. Gitu, jadi kayak gitu. Kayak gitu. Terus oke, kita maju lagi. Maju lagi. Jadi ke bawah suasana ya. Kalau udah jadi novel bagus ya, kalau difilmin gitu ya. Maju lagi setelah aku ngobrol sama uminya Bang Hawa. Ngobrol ke rumahnya segala macam. Saat itu aku nggak berasa ada masalah apa-apa ya. Kayak oke, yakin gitu. Akhirnya aku ngobrol sama papaku, cerita-cerita gimana keadaannya segala macamnya. Tetap terus-terusan ditanya sama papaku, kamu yakin gitu? Karena mungkin papaku melihat sangat berbeda ya kita. Dunia kita tuh sangat berbeda sebelumnya gitu. Walaupun aku mau menuju dunia yang sama, tapi kan sebelumnya backgroundnya seperti apa, keluarganya seperti apa, itu kan beda banget gitu. Nah dari situ, akhirnya aku cerita-cerita, terus
apa ya? Oh ya, terus nggak lama kemudian, seminggu kemudian kayaknya ya, itu keluarganya Bang Hawa, seminggu apa 3 hari, pokoknya nggak lama deh. Itu keluarganya Bang Hawa datang sama Bang Hawa dan orang tuanya untuk istilahnya apa kalau lamaran? Nazar bukan lamaran dalam Islam. Khitbah, iya. Lupa saya. Khitbah langsung. Jadi kayak di titik itu aku mendapatkan jawabannya. Mimpi ada, keyakinan ada, dimudahkan iya. Kayak tek 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 tek. Dan di khitbah itu kita udah langsung ngomongin tanggal loh teh. Iya, Masya Allah. Jadi fasanya kayak aku bilang ke papaku nyuruh untuk ketemu sama adikku, terus Bang Hawa ke rumah, aku ke keluarga Bang Hawa, langsung keluarganya datang ke rumah, langsung khitbah. Langsung nentuin tanggal nikah. Dan itu menurutku fase dimudahkannya di situ. Walaupun di awalnya ada turbulence lah. Kayak gitu. Jadi aku mendapatkan 3 jawaban istikharah di Bang Hawa sih akhirnya. Udah deh, habis khitbah udah nikah. Berapa bulan kemudian. Viral deh. Enggak juga sih. Jadi proses ta'aruf kamu itu 4 bulan. Masya Allah ya. Bulan sampai 4 nikah. 4 bulan ya. Itu ini syar'i sih 4 bulan. Kan ada yang sampai yang bertahun-tahun gitu ya. Oh itu. Bisa jadi bukan Gak ta'aruf tahu itu. ya. Iya. Ini juga jadi pertanyaan dari orang-orang sih teh. Apa pembedanya pacaran sama ta'aruf? Apa tuh? Ya kan? Orang kan suka, ya nggak sih, suka tanya bedanya apa sih? Terus gimana prosesnya? Jadi setelah aku sebagai praktisi ta'aruf dan mungkin sebelumnya juga ada masa-masa gitu lah, masa-masa muda lah ya, jadi tahu betul yang apa nih? Oh gitu ya? Nggak usah ya? Nggak apa-apa sekarang, singkat aja. Oke, singkat. Yang membedakan itu ternyata memang kalau ta'aruf itu pertama, kita udah sama-sama datang dalam keadaan punya tujuan dan udah siap. Kalau pacaran kan nggak sejalannya aja, lo mau nikah ya boleh, nggak nikah ya udah gitu. Bahkan kayak serius lo nih pacaran untuk nikah kecepatan kali, bahkan kan kadang seperti itu ya pemikirannya. Nah kalau ta'aruf ini memang kita harus datang dalam keadaan dua-duanya udah siap dan juga mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan dirinya gitu. Kesalahannya orang ta'aruf dalam keadaan belum siap nikah, kayak ya udah mulai aja dulu kayak gitu. Itu kan sebenarnya fatal ya. Nah, itu pertama yang membedakan. Kedua, ta'aruf ini karena sudah sama-sama punya tujuan, jadi perkenalannya tuh intensitasnya tuh tinggi. Kayak langsung to the point. Tujuanmu apa? Backgroundmu seperti apa? Ini, langsung to the point. Ngeliat keluargamu gimana? Apa kayak interview aja keluarganya, kesehariannya ngapain, ini ngapain, cari tahu aja. Belum kenal. Nah, interview aja teman-teman sekitarnya. Kita lihat juga gurunya, tanya ke gurunya segala macam soal calonnya itu. Udah deh, kalau udah yakin bawa ke Allah. Dan itu yang membedakan, ada istikharah juga ya, yang kita tuh menggantungkan ke Allah. Pacaran, kita pacaran sayang-sayangan, romantis-romantis. Banyak kamuflasenya sih yang aku tangkap ya. Modus-modusnya juga iya, karena kan tujuannya untuk membahagiakan sementara satu sama lain, bukan untuk menikah. Dan pacaran tujuannya belum tentu untuk ibadah, nggak bisa dikatakan ibadah karena memang Allah juga nggak mau hambanya pacaran sebenarnya gitu. Nah itu yang membedakan juga, tujuannya adalah ibadah kalau ta'aruf. Masya Allah. Jadi aku melihat ta'aruf ini kayak Masya Allah cara terbaik dari Islam ya, untuk kami yang mau menyalurkan rasa cinta tersebut ya. Karena suka tuh fitrah, cinta tuh fitrah. Betul. Nah sekarang aku mau tanya sama Dena. Pertanyaannya ini bikin jomblo-jomblo. Udah dari tadi ya, jomblo-jomblo ini. Aduh, takut. Merinding. Tapi Dena sekarang, ya pasti ya namanya udah nikah pasti ya. Tapi aku pengen tahu sih dari cerita Dena, kapan tuh Dena bucin sama Bang Hawa? Mulai bucin? Kapan ya? Aduh. Tunggu, aku mau tanya definisi bucin dulu nih. Bucin, gue kalau mulai sayang. Oh ya mulai sayang, bener-bener. Aku nggak inget lagi, kayak let it flow aja. Kalau masalah itu ya, masalah itu kayak let it flow aja. Cuman ya, ya udah gitu aja. Kayak nggak yang. Tapi ada kan ya, maksudnya kan kadang katanya kita nggak kenal. Kalau itu mah apa sih, beli kucing dalam karung gitu loh. Kalau ta'arufan itu gitu kan. Ada juga kan kasus-kasusnya yang ketika ta'aruf kita tuh malah zong gitu kayak. Jadinya malah berantem, cerai gitu kan. Tapi kan ternyata emang kalau kita dari ta'arufnya benar, cara-caranya, terus kemudian nikahnya juga benar-benar sama-sama masih menjaga gitu kan. Biasanya itu Allah sendiri kan yang ngasih rasa cinta itu tuh kayak memudahkan banget untuk tiba-tiba kita tuh udah sayang aja gitu kan, kayak gitu. Jadi natural kan. Dan menurutku rasa cinta tuh dibangun ya Teh ya. Iya. Dibangun kayak kita tahu kesukaan
suami kita, pasangan kita tuh apa, mereka juga tahu. Yang akhirnya kita mencoba untuk memenuhi itu supaya bisa saling jaga kefluktuatifan itu, ya kan, fluktuatif kan, lagi-lagi kan. Kalau misalnya nggak di-maintain ya abis bisa aja. Tapi kan kita nggak mau kayak gitu. Gitu. Jadi, tapi seingatku ya, ketika ijab kabul itu belum ada perasaan yang aku kebayang gitu. aku juga sama. Ya biasa aja. Oh, gue udah nikah, wah, gitu aja Gitu udah. aja ya. Wah, ini amanah baru, peran baru Bener, nih. bener. Kaget gak sih? Lebih ke situ, lebih ke situ. Bukan kayak kebucin-bucinnya itu belum. Mungkin setelah kita lebih banyak interaksi kali ya, baru mulai tumbuh itu. Ini part yang aku tidak ingat. Bukan jadi point of life aku kali ya. Oke, tak apa-apa. Tapi menurutku memang harus diusahakan sampai sekarang. Dibangun gitu. ya. Kan tadi bucin, sekarang kebalikannya. Pernah berantem nggak sama suami? Pernah dong. Nggak mungkin nggak ya? Nggak mungkin enggak. Enggak KDRT ya Allah. Oh, kan. Ya begini. Itu tinju-tinjuannya. Gimana tuh? Pernah. Seperti yang aku bilang tadi, kita beda banget ya. Dari kebiasaan aja beda banget. Misalnya hal yang menurutku jorok, menurut suamiku nggak jorok, kayak gitu tuh jadi kayak kesel sendiri gitu. Terus aku juga kekuranganku adalah aku orang yang terlalu detail, pay attention to detail. Jadi misalnya kita punya visi panjang ke sini, tapi kan ada banyak hari yang mengantarkan kita ke visi panjang, ada banyak tangga gitu. Karena aku orang yang terlalu detail, kadang aku hanya fokus ke satu tangga aja. Padahal tangga yang besok tuh masih banyak gitu, masih bisa kita lewati. Gitu. Nah, itu kekuranganku yang sebenarnya suamiku nggak kayak gitu, nggak detail orangnya. Jadi karena kebalikannya ya? Kebalikannya. Karena aku terlalu detail, Bang Hawa nggak detail, jadi kayak menurut dia ini udah oke, menurut aku nggak oke, gitu. Jadi ya hal-hal kecil sih sebenarnya. Ya emang banyak biasanya berantem hal kecil deh. Kalau rata-rata rumah tangga gitu kan. Yang besar itu, oh iya, anduk di kasur nggak sih, nggak berantem sih, kesel aja. Oh, sekarang mah ya anduk di kasur kayak gitu ya. Malah kadang aku ikutan anduk di kasur. Tapi ya gitu, masalah perbedaan aja sih. Perbedaan yang lebih fatal itu kalau suami selingkuh itu. Nilai ya. Kalau yang sekarang kayak kita masih ringan-ringan, insya Allah kita bisa mengatasinya. Mungkin kayak akunya terlalu tadi detail, aku harus istighfar. Si suami mungkinnya kurang detail, aku harus menambah lagi gitu. Jadi saling melengkapi, saling belajar lagi ya. Dari belajar tuh jadi saling mengenal. Terus Makanya jadi PR. Taruh tuh sebenarnya bukan sebelum nikah kan? Taruh tuh sebenarnya sesudah nikah. Taruh lebih dalamnya ya. Taruh lagi gitu kan. Bukan cuma sebelum nikah. Benar-benar. Gitu kan. Oke, sekarang tuh aku mau tanya nih Den. Mungkin para muslimah juga, jomblo-jomblo juga kepo nih. Kan Dena tuh seorang istri, seorang ibu gitu kan. Apalagi kesehariannya tuh juga kalau jadi seorang istri dan ibu tuh pasti udah kayak capek gitu kan ya, bener gak sih? Kayak udah harus melayani suami, terus kemudian anak juga. Tapi aku ngelihat Dena tuh masih tetap aktif dakwah, kemudian aktif bisnis. Itu gimana tuh? Pasti teman-teman tuh kepo, gimana sih caranya Dena tuh membagi-bagi kayak waktunya itu gitu. Apalagi kan sekarang istri tetap harus prioritasin suami kan. Betul. Itu gimana tuh kalau Dena? Iya. Kalau aku sebenarnya kita itu selalu bongkar pasang puzzle sih untuk menemukan formulasi yang pas, yang paling ideal buat kita gitu. Jadi yang pertama yang harus ditekankan itu adalah pernikahan itu teamwork. Jadi orang tua tuh teamwork, bukan pekerjaan satu orang. Kalau dibebankan ke satu orang aja bisa tapi berat. Gitu. Bener-bener. Nah itu kunci utamanya sih. Jadi memang semua itu harus bukan semua harus melibatkan ya. Banyak hal yang harus melibatkan suami, saling melibatkan. Banyak hal yang kita harus saling melibatkan gitu. Kalau enggak ya bisa jadi chaos gitu. Misalnya suami itu kan karena memang peranan sosial seorang laki-laki dalam Islam tuh tinggi ya. Peranan dalam keluarganya tinggi, sosial juga menuntut laki-laki untuk punya peranan gitu. Jadi biasanya kan maunya full di luar gitu laki-laki. Nah aku tuh alhamdulillahnya dapat space dari Bang Hawa untuk kamu tetap explore gitu. Mungkin karena tahu setiap wanita tuh beda-beda ya. Dan cara treatnya juga pasti beda-beda. Mungkin suamiku itu memahami betul backgroundku dulu
kecenderungan kegiatanku tuh seperti apa, aku itu potensinya di mana gitu. Jadi nggak dibuang mentah-mentah. Kalau udah jadi ibu udah hilang, nggak kayak gitu. Dan mungkin karena ada hal-hal yang bisa aku explore di luar, itu jadi poin tersendiri untuk aku mendidik anakku gitu. Nah, aku dikasih memang space waktu untuk oke, kamu jam segini sampai segini nanti mikirin usaha ya, mikirin ini ya, belajar ya gitu. Jadi aku dikasih waktu juga. It's all about teamwork sih memang. Gitu. Kerjasama ya intinya. Kerjasama, tetap kerjasama. Karena kalau cuma ngandelin satu orang itu jadi nggak maksimal juga ya. Iya. Dalam keluarga itu kan kayak suami itu kan kepala sekolahnya dalam pendidikan anak ya. Kita sebagai gurunya gitu. Nah, guru kalau tidak mencoba untuk mendidik dirinya sendiri dulu itu kan chaos. Jadi dapatlah aku waktu belajar dari suamiku kayak gitu. Masya Allah ya, dapat pesan jadi teamwork. Dari Dena. Teamwork itu. Walaupun nggak mudah ya pasti ya. Nggak mudah. Yang tadi kan puzzle bongkar pasang terus gitu formulasinya. Iya. Bahkan kalau misalnya kita pernah dengar perempuan itu apakah boleh berkiprah, apakah boleh kerja usaha misalnya kayak gitu. Nggak ada larangan, tapi pasti berat. Ada statement seperti itu. Pasti beneran ya. Ada yang satu dikorbankan gitu kan, misalnya kayak capek kitanya fisiknya gitu dan banyak lah. Tapi ya tadi semua kuat kalau ada tujuan dan motivasi ya. Betul, iya. Masya Allah. Tapi juga ngerasain kan? Iya, ngerasain. Oke, sekarang kan udah mau udah 1 jam ya kita ya, kayaknya lebih ya. Oke, aku mau tanya nih sama Dena nih ya. Dari tadi kan udah tanya ya, tapi tanya yang lebih ininya lah, lebih pentingnya banget, yang lebih serius ya daripada yang tadi gitu. Tujuan pernikahan Dena itu apa sih gitu? Tentu saja kembali ke tujuan pernikahan dalam Islam. Yaitu ridhonya Allah, yaitu apa yang Allah mau gitu. Ya kan? Pasti kalau udah ta'aruf harusnya pemikirannya seperti itu. Memang standarnya itu bare minimum ya. Bukan sesuatu yang wow, pasti harusnya seperti itu memang gitu. Nah, kita mencoba untuk memenuhi ekspektasinya Allah sama hamba-hambanya. Jadi ya tujuan pernikahan itu nggak lain dari ridha Allah. Walaupun memang kadang dalam kesehariannya, dalam aplikasinya ada aku belok-beloknya. Kalau aku marah sebagai seorang istri, apakah Allah ridho? Enggak kan? Belok, ada aja. Karena kayak seni pernikahan itu ternyata harus banyak sabarnya, harus banyak toleransinya, ya kan? Karena perbedaan itu tadi. Sesama-samanya satu pasangan tuh pasti dalam belasan atau puluhan tahun sebelumnya itu kan ada perbedaannya. Ada yang membentuk perbedaan-perbedaan itu tersendiri. Jadi nggak mungkin sama plek-ketiplek jalan sesmooth itu nggak begitu. Pasti ada aja tantangan dalam keluarga tuh ada gitu. Di keluarga masing-masing ya, tarafnya beda-beda gitu. Tapi yang jelas seperti itu sih. Kalau tujuan itu ya pasti ridhonya Allah, walaupun dalam aplikasinya kita masih terseok-seok. Tapi kita menuju situ, iya. Gitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan Dena sama suami bisa istiqomah. Amin, Tepi juga. Bisa sambil menginspirasi teman-teman di luar sana juga kan. Butuh lah ya sosok-sosok Dena dan suami ya untuk bisa jadi figur. Oke, berat ya. Tapi enggak, sejauh ini ya lakukanlah sesuai kemampuannya Dena gitu kan. Sama tadi kan niatnya Dena juga nikah buat dakwah ya, itu salah satu poin plus juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin nikahnya tuh cuma buat seneng-seneng doang. Aku mau nikah buat cuman biar status halal gitu. Padahal sebenarnya ada level yang luar biasa gitu, dimana Dena rela meninggalkan eksistensinya gitu kan. Dulu maksudnya kan dunia-dunianya Dena kan Masya Allah ya beda banget, tapi menurunkan eksistensi itu kemudian ada di dunia sekarang gitu kan. Masya Allah banget. Oke, sekarang masuk ke terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ini paling serius nggak? Enggak sih, santai. Tadi kan kayak ini tadi kurang serius terus. Kalau ini santai karena yang lain juga nggak buru-buru menikah gitu, karena masih belajar gitu. Bener nggak sih? Buru-buru nggak? Nggak kan tuh. Jadi masih santai. Pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau menikah. Apa sih? Mungkin dulu ada sesuatu yang Dena sesali. Aku kalau misalnya dulu mau ngulang lagi, aku nggak mau kayak gini lah gitu. Nah, boleh nih, silakan buat Teh Dena. Ada banyak yang aku sesali bukan dalam pernikahan ya, dalam persiapanku menuju pernikahan. Salah satunya adalah belajar. Aku ngerasa kayak aku kurang banget dulu belajarnya. Kalau tahu pernikahan itu Masya Allah ini semembutuhkan ilmu sebegitu banyaknya,
nggak juga sih, maksudnya dalam artian kita butuh ilmu lah, kita harusnya tahu dasarnya gitu. Tapi jangan sampai karena kita belum berilmu, belum setinggi itu ilmunya, selalu haus sama ilmu, jadi takut juga buat nikah, nggak gitu juga maksudnya. Tapi yang salah satu yang aku sesali itu, harusnya aku belajar lebih banyak, sehingga ketika ada kerikil-kerikil kecil yang sekiranya bisa jadi masalah-masalah atau problem kecil dalam rumah tangga, aku lebih enteng nanggepinnya. Receh. Jadi nganggap itu receh, karena masalah itu salah satu yang bisa mengatasi masalah itu adalah ilmu kan. Iya, pemahamannya. Kebayang nggak? Pernikahan itu jenjang yang baru, lebih serius, amanahnya lebih tinggi. Dan lama waktunya. Dan iya, sampai meninggal kalau bisa insya Allah ya. Nah, kebayang nggak dengan adanya potensi problem-problem baru yang lebih berat dalam hidup kita, tapi kita nggak nambah ilmunya, terus kayak jomplang, itu kayak doang gitu loh. Jadi ya, memang harus sesiap itu dalam kategori ilmu ya. Memang harus belajar banyak banget gitu. Itu baru soal pernikahan jadi istri, belum jadi ibu. Ya, belum pembagiannya seperti apa segala macamnya. Jadi ibu itu adalah jadi orang tua ya, nggak hanya ibu ya. Jadi orang tua khususnya ibu itu adalah hal yang nggak akan pernah kita selesai untuk belajar. Pasti ada seluas laut lah gitu, ilmu-ilmu yang harus kita selami gitu. Dan kalau misalnya kita nggak komit, kita nggak menyiapkan diri kita, amblas, stres gitu. Betul. Ya kan? Yang bikin manusia nggak stres itu kan salah satunya ilmu. Karena gue tahu caranya, gue tahu celahnya untuk menyelesaikan ini gitu. Ya udah kelar. Kalau nggak tahu kan, gue harus gimana nih? Gitu kan, puyeng gitu. Iya, jadi pesan Dena adalah buat teman muslimah banyakin belajar ya. Explore. Sama satu lagi, kalau dari aku teknis. Jangan cuma belajar kayak teknis kayak gimana caranya gercep gitu dalam ngeiniin rumah tangga gitu kan. Terus kemudian mental juga ya, karena nanti ketika kita menjadi seorang istri, ibu, kita tuh nggak bisa jadi aku terus yang kita pilih ya. Bener. Ada suami, ada anak juga harus kita lindungi, jaga gitu kan. Harus kita prioritaskan, bahkan sampai kita rela tidurnya kurang ya demi anak-anak kita kan. Kayak gitu, makanya kita nanti aja dulu, yang penting anak kita makan. Iya, benar. Itu kan, jadi teman-teman di sini banyak belajar dari orang-orang yang udah punya pengalaman banyak soal pernikahan juga, itu perlu ya. Iya, banget. Kan. Aku dulu mau cerita lagi boleh? Boleh. Aku dulu sebelum menikah ketemu sama kakak-kakak yang udah 10 tahunan dan belasan tahun menikah kan. Terus kayak aku cerita, aku lagi baca buku ini gini. Sebelum nikah tuh aku harus udah nyelesain ini. Aku targetnya kayak gitu. Ada salah satu yang nyeletuk juga sih. Udah nggak usah terlalu banyak baca gitu. Pernikahan itu nanti dijalanin aja, karena beda. Ya, gitu. iya benar. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi menurutku pribadi memang harus tahu secara teori juga. Betul. Gitu. Tapi mungkin bagi orang yang sudah puluhan tahun atau belasan tahun menikah, teori itu udah ya udahlah. Sekarang kita udah tahu seninya, udah tahu realitasnya seperti apa gitu. Nanti jalanin, kamu akan tahu gitu. Akan ada banyak hal yang terjawab oleh waktu. Gitu. Iya. Masya Allah. Tapi kita salah satu nanya ke orang yang berpengalaman itu juga salah satu belajar kan ya. Betul. Cari, bukan cuma baca, tapi dia cari tahu dari pengalamannya mbaknya. BTW ini aku dari sudut pandang yang baru 2,5 tahun menikah ya, masih panjang. Masih panjang banget. Jadi kita nggak berani kalau kita ngebahas tentang gimana tips dan trik buat jadi pasangan yang Iya. Sakinah mawaddah warahmah. Enggak, ini aku tadi malah nanya sebelum pernikahannya. Iya. Kayak dari pengalaman Denanya gitu. Kembali lagi mungkin kalau bisa pesan ke teman-teman, anggaplah pernikahan itu adalah perahu besar untuk mengantarkan kita ke tujuan kita. Dan perahu itu berkemungkinan untuk bolong di tengah jalannya. Kan ada apa namanya? Misalnya kayak Titanic tuh ada batu es, ada ini yang bisa bolong, bisa bocor, segala macamnya. Nah, cara kita menambal bolongan-bolongan itu adalah seni dalam rumah tangga itu tadi. Jangan sampai kapalnya karam, gimana caranya. Nah, karena kapal ini adalah kendaraan untuk mengantarkan kita ke situ. Jadi kapal itu harus kuat dan orang-orang di dalamnya itu harus siap untuk menerjang badai yang ada di depannya nanti seperti apa. Maka jangan anggap pernikahan itu hal yang remeh. Hal yang mudah banget, hal yang menjadi solusi terbaik untuk
melepaskan kesepiannya aku, kayak pengen dibelai-belainya aku, kayak pengen disayang bukan dibelai. Perhatian. Dibelai dalam artian sayang ya diksinya. Tapi fitrah kok perempuan Iya. pengen disayang. Pengen diperhatiin itu fitrah gitu kan. Tapi denger dibelai. Kita kan dibelai orang tua juga, nak, soleha ya. dibelai. Pikirannya sih. Iya, ya maksudnya itu semua fitrah. Ya kan, bagi perempuan gitu. Jangan sampai nggak pernikahan itu kayak, oh gue stres skripsi, nikah aja lah. Hey, pernikahan itu jauh lebih besar tanggung jawabnya daripada skripsi gitu. Jangan anggap seremeh itu. Jadi ya, ini termasuk pro kontranya nikah muda di kalangan orang-orang zaman sekarang ya. Banyak yang nggak pro sama nikah muda karena dianggap orang-orang tuh belum siap, orang-orang tuh kayak gini. Banyak juga yang ngebet untuk nikah muda karena ngelihat, oh asik banget ya nikah, bisa berduaan, bisa gandengan, bisa jalan bareng kayak gitu. Nggak sesimpel itu. Diluruskan lagi. Diluruskan lagi, dan nggak bisa kita ngeliat dari umur juga. Betul, dari kesiapan tadi ya. Rasulullah kan menikahi anak kalau zaman sekarang di bawah umur istilahnya ya. Betul, bawah umur banget ya. Iya, Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah. Iya, tapi kan kita ngeliat lagi backgroundnya seperti apa Ibunda Aisyah. Jadi kalau jadi panjang, bentar ya, sebentar ya. Kita lanjutin ya. Ibunda Aisyah, silakan. Jadi kalau misalnya kita melihat wilayah Indonesia, wilayah di Arab zaman dulu seperti apa, suhunya, udaranya, segala macamnya, itu akan berpengaruh ke mentalitasnya manusia zaman itu gitu. Manusianya gitu. Dan nggak bisa kita lihat zaman sekarang, wah nikahnya sama anak di bawah umur, kayak gitu doang tuh nggak bisa. Harus lihat backgroundnya, siapa yang membesarkan dia, parenting seperti apa yang ditanamkan sehingga dia bisa dinikahi oleh Rasulullah di usia yang sebegitu belianya. Bagaimana society-nya dia, di mana dia tumbuh, kayak gitu kan harus dilihat. Betul. Jadi kayak zaman sekarang ada peraturan minimal 19 tahun, aku nggak bisa sepro itu. Karena banyak di luar sana umur 16 tahun perempuan yang sudah jauh lebih siap daripada orang 30 tahun zaman sekarang. Karena orang tua udah nyiapin ya. Orang tuanya, kondisinya seperti apa? Mungkin nilai-nilai yang ditanamkan juga Islam semua. Dan Islam itu, di Islam kan kalau misalnya kita udah balik itu udah siap nikah sebenarnya. Iya, betul. Secara reproduksi siap, itu otomatis secara psikis segala macam tuh harusnya udah siap balik kan. Betul. Kalau sekarang dipisah, kesiapan antara reproduksi sama kesiapan secara mental segala macam beda gitu. Dipisah-pisah ya. Dipisah banget. Kalau dalam Islam tuh jadi satu harusnya. Makanya pendidikan dari umur 7 tahun tuh harusnya udah digembleng. Untuk nantinya umur 11-12 ketika udah balik tuh udah siap dalam kehidupan, udah siap dilepas gitu sebenarnya. Betul. Iya ya. Missnya kita sekarang kayak gitu. Missnya kayak gitu sih. SD lama banget. Mudah-mudahan Dena bisa mencetak kita generasi. Iya, kita semua ya. Tugas yang besar itu. Tugas yang besar itu untuk bisa mendidik anak-anak, mempersiapkan ya tentunya anak-anak kita supaya dia tuh bisa bisa kayak tadi siap dalam keadaan menikah, dalam keadaan bersosial juga di masyarakat dan sebagainya gitu kan. Masya Allah. Tapi emang kadang di luar tuh ngelihatnya dari luarnya doang, nggak ngelihat tadi backgroundnya ya. Iya. Kayak gitu. Wah, banyak banget hari ini penjelasannya, tapi Masya Allah sangat banyak. Puter-puter. Daging, tapi ini puter-puter juga seru banget kok. Ya. Oke, aku berterima kasih banyak. Aku mau minta maaf. Maaf. Aku mau mengucapin terima kasih ke Dena karena udah mau sharing-sharing dan mau dibongkar rahasianya dulu ketika jomblo. Terus juga pas mau ta'aruf juga, terus kemudian pas mau minta izin sama orang tua, itu Masya Allah banget ya, banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Kepo nih sama Teh Epi. Keponya nanti lain kali aja. Aku masih banyak kepo nih sama Dena. Tapi next kayak kalau ada apa-apa lagi, paling nanti kita akan sharing-sharing lagi di konten selanjutnya, oke? Aku tutup aja teman-teman. Terima kasih, aku juga terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jadi gerogol. Dena lagi. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah.